merawat cinta Allah Subhanahu wa taala. Ini tema kita pada malam ini. Kenapa kita harus merawat cinta Allah Subhanahu wa taala? Karena jamaah yang dirahmati Allah, tanpa cinta Allah Subhanahu wa taala mungkin kita tidak ada yang berada di sini pada hari ini. Tanpa cinta Allah Subhanahu wa taala mungkin tidak ada yang mampu di antara kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Karena memang kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh para ulama, antara cinta hamba dan cinta Rabb, cinta Allah Subhanahu wa taala itu dimulai dari cintanya Allah. Jadi antara dalilnya misalnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat 54. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Allah mencintai mereka. Baru kemudian dikatakan oleh Allah wa yuhibbunahu, dan mereka mencintai Allah. Jadi urutannya Allah mencintai mereka dan mereka kemudian mencintai Allah. Nah, urutan di sini disebutkan oleh para ulama menunjukkan ada yang pertama, ada yang kedua. Jadi yang pertama ketika dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala Allah mencintai mereka, menunjukkan apa? Menunjukkan cinta Allah lebih dahulu kepada hamba daripada cinta hamba kepada Rabb. Apalagi nanti kalau kita lihat di dalam ayat yang lain, misalnya di dalam surat Al-Maidah ayat 119 ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah meridhoi mereka dan mereka meridhoi Allah Subhanahu wa taala. Meridhoi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, sampai hari ini kita masih termasuk orang-orang yang mengatakan raditu billahi robba. Kita masih mengatakan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Aku ridho bahwa Rabbku adalah Allah Ta'ala, pengaturku adalah Allah Ta'ala, yang menciptakanku adalah Allah Ta'ala, yang mengendalikanku adalah Allah Ta'ala. Kita katakan itu, bahkan bagi yang mengetahui kalau itu dikatakan 3 kali di pagi hari, itu bisa membuat dia dibebaskan oleh Allah dari neraka. Kan ada hadis Nabi Muhammad SAW kan Pak ya, man qala raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula, dia katakan 3 kali di pagi hari, maka kata Rasulullah SAW apa? Wajabat lahul jannah, diwajibkan baginya surga. Ya Allah. Tapi yang penting kita harus ketahui, Allah menyebutkan radhiyallahu anhum, mereka diridhoi oleh Allah, Allah meridhoi mereka. Baru kemudian apa? Waradu, dan kemudian mereka meridhoi Allah atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika hari ini kita sudah menjadi orang yang meridhoi ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah Allah telah lebih dahulu meridhoi kita. Berarti kalau kita hari ini tidak ridho dengan ketentuan Rabb, kita tidak ridho bahwa agama kita adalah Islam, kita tidak ridho bahwa Nabi Muhammad adalah teladan kita, jangan-jangan Allah belum ridho kepada kita. Begitu juga nanti kalau kita lihat di ayat yang lain, misalnya firman Allah di dalam surat At-Taubah ayat 118. Ketika Allah mengatakan tsumma taba alaihim liyatubu, tsumma taba alaihim liyatubu.
Allah Subhanahu wa taala menerima taubat mereka. Sehingga mereka kemudian menjadi orang-orang yang bertaubat. Ya Allah. Jadi Allah menerima sehingga kita menjadi orang yang mudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau hari ini taubatnya masih taubat sambal gitu ya. Berarti jangan-jangan apa? Jangan-jangan Allah belum terima taubat kita gitu. Tsumma taba alaihim. Allah menerima taubat mereka. Liyatubu, agar mereka senantiasa bertaubat. Jadi kalau taubatnya sudah terus menerus, artinya dia tidak ngulang lagi apa yang sudah dia taubat darinya, berarti apa? Itu benar-benar menunjukkan Allah sudah menerima taubatnya. Apalagi nanti kalau kita lihat di ayat yang lain, misalnya Allah berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat 45, wala dzikrullahi akbar, kata Allah, wala dzikrullahi akbar. Artinya apa? Allah mengingat kita hamba-hambanya itu lebih besar daripada ingatnya kita kepada Allah Ta'ala. Artinya zikirnya Allah kepada kita itu lebih besar. Wala dzikrullahi akbar. Makanya sampai disebutkan di hadis yang lain, kalau ada hambaku mengingatku di dalam dirinya, kesendiriannya, maka aku mengingat dia di dalam jiwa, di dalam diriku, kata Allah Ta'ala. Kalau dia mengingatku di sebuah perkumpulan manusia, fil mala'i, di kumpulan manusia, maka kata Allah Ta'ala, aku mengingatnya di perkumpulan yang lebih baik dari perkumpulan mereka itu. Bahkan nanti disebutkan, kalau mereka datang kepadaku dengan berjalan, aku mendatanginya dengan berlari. Ya Allah. Artinya apa? Wala dzikrullahi akbar. Jadi ingatnya Allah kepada kita itu lebih besar daripada ingatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari dalil-dalil yang kita sudah sebutkan menunjukkan apa, Pak? Menunjukkan cintanya Allah kepada kita lebih dahulu daripada cintanya kita kepada Allah. Maka kita bersyukur kepada Allah. Hari ini kita telah menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Karena kalau kita tidak dicintai oleh Allah Ta'ala, mustahil kita ada di masjid ini pada hari ini. Apalagi nanti kalau kita lihat hadis Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad mengatakan, Innallah yu'atid dunya liman yuhib wa liman la yuhib, kata Rasulullah. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu memberikan dunia, memberikan kesenangan dunia kepada yang dia cintai dan juga kepada yang tidak dicintai. Jadi terkait dengan kebahagiaan dunia, kekayaan dunia, atau miskin di dunia, itu tidak jadi barometer cinta atau tidak dicintai oleh Allah Ta'ala. Karena yang namanya dunia itu semua diberi oleh Allah. Orang yang dicintai diberi, orang yang tidak dicintai juga diberi. Jadi jangan katakan kalau ada seseorang yang banyak hartanya, oh berarti dia dicintai oleh Allah. Belum tentu. Dan kalau ada orang yang miskin hartanya, dia pasti dicela, dia pasti dibenci oleh Allah, belum tentu. Kecuali nanti di kategori kedua yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, wa innallah la yu'til iman illa man ahab. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan iman kecuali kepada yang telah Dia cintai. Makanya kita hari ini yang hadir di sini semua orang beriman kan, Pak ya? Ada nggak orang yang tidak beriman? Nggak ada, Pak ya? Berarti menunjukkan kita semua sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena la yu'til iman, tidak diberikan iman illa man ahab, kecuali kepada yang telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yang hadir di sini semuanya beriman kan, Pak ya? Jangan katakan insya Allah, Pak ya. Karena ada orang ketika ditanya, kamu sudah beriman belum? Insya Allah katanya. Ya, berarti belum beriman dong. Kalau Allah menghendaki katanya ya. Padahal harusnya apa? Kita katakan, Qul amantu billah.
katakan aku telah beriman kepada Allah. Nah, ketika orang sudah beriman kepada Allah, berarti dia orang yang telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali orang yang pura-pura beriman, Pak ya. Ada? Enggak ada insyaallah, Pak ya. Insyaallah semuanya imannya jujur, imannya benar, ya. Kalau ibarat sahabat Abu Bakar As-Siddiq gitu. Abu Bakar As-Siddiq imannya benar-benar jujur, benar-benar kuat, benar-benar terpercaya. Tidak ada sedikit pun yang diragukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Walaupun ketika itu ada peristiwa yang membuat banyak manusia ragu ketika itu. Apalagi orang-orang kafir. Di saat Nabi Muhammad SAW diperjalankan Isra dan Mi'raj ke Sidratul Muntaha, ke langit yang ketujuh, di atas langit yang ketujuh. Maka ketika pulang saat itu diceritakan kepada manusia yang ada di Mekah, baik yang sudah beriman kepada maupun yang belum beriman, maka banyak kemudian yang meragukan. Ya, kecuali yang paling tidak ada keraguan sama sekali, sedikit pun tidak ragu, sama sekali tidak ragu. Siapa itu, Pak? Abu Bakar As-Siddiq namanya. Jadi imannya kokoh, imannya benar. Jadi apapun yang disampaikan oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sami'na wa ata'na. Dia benar-benar dengar dan dia benar-benar taat kepada apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, setelah kita mengetahui bahwa kita telah dicintai oleh Allah karena kita telah menjadi orang yang beriman pada hari ini, maka tugas kita berikutnya adalah merawat cinta Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai cinta yang sudah diberi nanti ditarik oleh Allah. Bisa apa tidak? Bisa. Bisa. Makanya penting bagi kita di sisa hidup kita ini untuk merawat cinta yang telah diberi oleh Allah Ta'ala. Yang pertama, agar cinta Allah kepada kita terus bersemi apa Pak? Yang pertama, tetap menjadi pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah di dalam surat Ali Imran ayat 31 itu apa? Fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam segala aspek kehidupan kalian. Di dalam ibadah ikuti Nabi. Di dalam bermuamalah ikuti Nabi. Di dalam bernegara ikuti Nabi. Maka yuhibbukumullah. Allah akan senantiasa mencintai kalian. Terus menerus artinya. Terus menerus Allah akan cinta kepada kita. Khususnya di saat-saat ini Pak. Di saat-saat ini kita melihat begitu banyak tokoh-tokoh, begitu banyak ajaran-ajaran yang mengajak kita untuk mengikuti mereka. Hati-hati Pak. Makanya kita lihat di tubuh umat Islam hari ini berkelompok-kelompok yang begitu banyak. Kalau sesuai dengan ketentuan Nabi Muhammad SAW, baik dalam ibadah, dalam muamalah, dalam bernegaranya, kalau sesuai ikuti. Tapi kalau kita tahu dari golongan-golongan tersebut ternyata bertentangan dengan ketentuan Allah dan Rasulnya, dengan sunnah-sunnah Nabi-Nya, maka jangan segan-segan, jangan ragu-ragu untuk meninggalkan mereka dan kembali ke petunjuk Nabi Muhammad SAW. Kalau mau tetap dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jemaah yang dirahmati Allah, agar cinta Allah itu tetap bersemi kepada kita sampai akhir hayat kita. Apa yang harus kita lakukan, Pak? Senantiasa lakukan apa yang telah diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Dan kemudian perbanyak amalan-amalan yang disunnahkan di dalam Islam. Karena amalan yang wajib dengan sunnah itu beda. Kalau kita lihat keutamaan antara wajib dan sunnah jelas, yang wajib itulah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka benar ya sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis qudsi ketika Allah di situ mengatakan, "Wa ma taqarraba ilayya al-'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaratu alaihi," kata Allah taala. Ya, tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dari
Sesuatu yang paling kucintai itu adalah apa yang telah kuwajibkan atas mereka. Jadi yang paling dicintai dari bentuk-bentuk takarrub, bentuk-bentuk amalan yang begitu banyak. Karena amalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah ada yang wajib, ada yang sunnah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, yang paling kucintai itu adalah yang telah kuwajibkan atas mereka. Makanya harusnya Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau kita lihat, ya memang harusnya lebih rame maghrib daripada tarawih. Benar nggak? Harusnya gitu. Benar kan? Tapi hari ini lebih ramai yang mana, Pak? Kenyataannya kan? Harusnya lebih rame zuhur. Kalau zuhur mungkin di tempat kerja, Pak ya. Tapi kalau maghrib sudah di rumah lah, Pak ya. Atau subuh, harusnya lebih rame subuh daripada apa, Pak? Daripada tarawih, harusnya gitu. Karena antara subuh atau maghrib dan tarawih, tentu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang wajib, yang telah diwajibkan untuk mereka. Maka mudah-mudahan ini menjadi pelajaran, Pak. Jangan sampai pas salat tarawih kita penuh, tapi bukan berarti nggak boleh salat tarawih, gitu kan? Tapi ada pelajaran penting di sini. Ada pelajaran penting apa? Ketika sunnah kita sambut, harusnya yang wajib harus lebih. Kita kemudian keluarkan tenaga kita, keluarkan kemampuan kita untuk menunaikan yang wajib itu. Baru kemudian apa? Kita tambah dengan yang sunnah. Makanya kata Allah di hadis itu apa? Wa ma yazalu yataqarraba ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan ketika hambaku terus menerus mendekatkan dirinya kepadaku dengan yang sunnah bin nawafil, seperti salat tarawih sunnah, salat sunnah rawatib yang 12 rakaat setiap sebelum dan setelah salat itu nawafil. Kalau dia terus menerus melakukan itu setelah melakukan yang wajib, maka kata Allah Subhanahu wa taala, hatta uhibbahu, sampai kemudian aku terus menerus mencintainya. Jadi cinta yang telah diberi hari ini tidak putus, tapi terus menerus dicintai oleh Allah taala. Bahkan di hadis itu sampai disebutkan oleh Allah taala, wa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Masya Allah. Ketika aku mencintainya, maka aku akan menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya, akan menjadi matanya yang dia melihat dengannya, akan menjadi tangannya yang dia memegang dengannya, dan juga akan menjadi kakinya yang dia melangkah dengannya. Maksudnya apa? Maksudnya Allah akan bimbing semuanya, Pak. Telinganya dibimbing, jadi nggak mungkin dia dengar yang nggak baik. Matanya dibimbing, nggak mungkin dia lihat yang nggak benar. Langkahnya dibimbing, sehingga dia nggak mungkin melangkah ke tempat-tempat yang tidak diridhoi oleh Allah. Bahkan sampai disebutkan, wa idza sa'alani a'taituhu, kalau dia minta aku beri, wala in ista'adzani la'u'aidzannahu, kalau dia berlindung dariku, dia minta perlindungan dariku, maka aku akan melindungi dia. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadilah kita orang yang senantiasa melaksanakan apa yang telah diwajibkan oleh Allah. Dan kemudian apa? Kita perbanyak terus menerus yang disunnahkan di dalam syariat Islam ini. Mudah-mudahan salat tarawih kita, salat isya kita bertahan sampai akhir Ramadan, Pak ya. Dan yang terakhir Bapak Ibu dirahmati Allah, agar cinta Allah senantiasa bersemi di dalam diri kita. Yang terakhir apa, Pak? Apalagi ini adalah bulan Ramadan, maka harus kita sesuaikan dengan bulan Ramadan, Pak ya. Yang mana kata para ulama, syahrul Ramadan, syahrul doa. Bulan Ramadan itu adalah bulan berdoa. Maka agar kita tetap dicintai oleh Allah Ta'ala, lakukan yang terakhir yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu doa yang kita temukan di dalam hadis. Ya, misalnya Imam Nawawi di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin menukil sebuah hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, hadis yang sahih. Yang kata Rasulullah ini adalah doanya Nabi Dawud, Pak. Jadi Nabi Dawud meminta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka hubbak, kata Nabi Dawud. Ya Allah, aku mohon kepadamu cintamu.
Jadi cintamu tidak berhenti, cintamu tidak hilang padaku. Allahumma inni as'aluka hubbak. Dan kemudian wa hubbal ladzi yuhibbuk, dan juga cinta orang-orang yang mencintaimu. Wal amal alladzi yuballighuni hubbak, dan amal-amal yang membuat engkau mencintaiku. Waj'al li hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa min ahli wa minal ma'il barad, dan jadikan cintaku kepadamu ya Rabb, jadikan cintaku kepadamu lebih tinggi, lebih besar daripada cintaku kepada diriku, kepada keluargaku, dan juga kepada air yang segar. Ya Allah, itu doa Nabi Daud, Pak, yang masih disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau punya kitab Riyadhus Shalihin nanti bisa buka kalau belum hafal, Pak ya. Tapi kalaupun nggak punya kitab, gampang, sekarang di internet pun bisa, Pak. Tulis saja doa Nabi Daud minta cintanya Allah. Nah, itu sudah banyak penulis-penulis yang mempublikasi di internet. Nanti bisa lihat, Pak. Dan minta kepada Allah, apalagi ini di bulan Ramadan. Ya Allah, cintailah aku ya Allah. Dan jadikan orang-orang yang engkau cintai itu mencintaiku. Berikan taufik kepadaku untuk mengamalkan amalan-amalan yang membuat aku dicintai olehmu. Dan jadikan cintaku kepadamu lebih tinggi, lebih besar daripada cintaku kepada diriku, kepada keluargaku, dan juga kepada air yang segar. Maka insya Allah dengan 3 yang kita sampaikan pada hari ini, insya Allah cinta Allah pada diri kita akan senantiasa terawat sampai akhir hayat kita di dunia. Mungkin ini yang dapat khotib sampaikan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di hari akhirat kelak. Dan semoga kita semua dimasukkan ke dalam surga yang tertinggi insyaallah nanti di hari akhirat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.